Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayyuhat talamir. Kaifa halukum? Ya, kita semua berharap mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan baik-baik saja bersama ayah bunda di rumah, bersama keluarga di rumah. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Arab ya, khususnya untuk anak kelas 4 siswa-siswi SDI Plus Al-Ijtihad Kota Baru. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Pada 2 pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kosakata dan penerapannya yang terkait dengan tema at-ta'rifu bin nafsi. Ya, at-ta'rifu bin nafsi. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang tema at-ta'rifu bin nafsi, perkenalan diri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dhamir ya, masih terkait dengan tema bab pertama tentang isim dhamir. Apa sih itu isim dhamir? Ya, sebelum kita mempelajarinya pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 4 siswa-siswi SDI Plus Al-Ijtihad Kota Baru, mohon disimak video pembelajaran berikut ini. Apa itu dhamir? Ya, berikut ini penjelasannya. Mohon diperhatikan ya. Dhamir adalah kata ganti baik untuk orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Nah, sejatinya dhamir itu berjumlah 14 dhamir yang dibagi menjadi ada dhamir tunggal, 2 orang, dan 3 orang ataupun lebih. Berikut ini adalah penjelasan untuk dhamir tunggal, dhamir untuk 2 orang, dhamir untuk 3 orang atau lebih. Mohon diperhatikan ya anak-anakku yang soleh dan solehah supaya dapat dipahami dengan mudah. Berikut yang pertama ada dhamir atau kata ganti untuk orang pertama. Ya, sekali lagi dhamir atau kata ganti untuk orang pertama. Yakni contohnya, mohon diperhatikan tulisan berikut ini ya. Ada contoh ana yang artinya saya. Ya, ana artinya saya. Ini untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, berikutnya ini contoh dalam kalimat untuk kata ana. Ana tilmidun yang artinya saya seorang murid laki-laki. Kemudian untuk contoh berikutnya, contoh perempuan. Ana tilmidzatun. Saya seorang murid perempuan. Bisa dipahami anak-anakku yang soleh dan solehah? Ya, baik. Kalau sudah bisa dipahami, berikut penjelasan yang kedua tentang dhamir atau kata ganti untuk orang kedua ya. Dhamir atau kata ganti untuk orang kedua. Nah, contoh daripada dhamir atau kata ganti untuk orang kedua yaitu ada anta, anti. Nah, anta ini artinya kamu laki-laki dan anti artinya kamu perempuan. Berikut contohnya dalam kalimat ya, mohon diperhatikan anak-anakku yang soleh dan solehah, tetap fokus pada materi supaya dapat memahaminya dengan mudah. Ya, contoh untuk laki-laki. Contoh untuk laki-laki ada anta tilmidun yang artinya kamu seorang murid laki-laki. Berikutnya contoh untuk perempuan anti tilmidzatun yang artinya kamu seorang murid perempuan. Nah, itu yang ketiga, dhamir atau kata ganti orang ketiga. Sekali lagi, dhamir atau kata ganti untuk orang ketiga. Contohnya ada huwa dan ada hiya. Huwa ini artinya dia laki-laki, sedangkan hiya artinya dia perempuan. Berikut
untuk contoh huwa dan hiya dalam sebuah kalimat, mohon diperhatikan anak-anakku yang soleh dan soleha supaya dapat memahaminya dengan mudah. Ya, mohon diperhatikan nak ya. Ya, berikut contohnya dalam sebuah kalimat. Ya, contoh untuk laki-laki. Huwa tilmidhun. Huwa tilmidhun. Dia seorang murid laki-laki. Kemudian contoh untuk perempuan, hiya tilmizatun, yang artinya dia seorang murid perempuan. Nah, itulah penjelasan pada kesempatan hari ini. Terima kasih ya anak-anakku, tetap semangat. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.